Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Selamat bergabung dan belajar bersama di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama cara mendapatkan data Digital Elevation Model atau DEM dengan menggunakan bantuan software Global Mapper. Jadi dalam pembelajaran kali ini, kita bakal menggunakan software Global Mapper. Di sini saya menggunakan software Global Mapper versi 18. Dan bahan lainnya adalah peta geologi regional. Nah, saat ini saya akan menggunakan peta geologi regional lembar Jakarta. Nah, peta geologi regional yang kita pakai ini harus terrektifikasi ya teman-teman, atau sudah tergeoreferencing. Untuk cara georeferencingnya ini bisa menggunakan Global Mapper juga, atau bisa menggunakan ArcGIS. Nah, untuk menggunakan ArcGIS ini sudah pernah saya buat ya tutorialnya di video saya yang sebelumnya. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, kita akan buka dulu Global Mapper-nya. Ya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah terbuka, kita open data files. Nah, di sini kita masukkan peta geologi regionalnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan peta geologi regional yang belum terrektifikasi atau belum tergeoreferencing. Jadi sekalian kita belajar bagaimana cara untuk melakukan georeferencing di Global Mapper. Oke, kita masukin petanya. Klik OK. Oke, ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman setelah kita masukkan peta geologi regionalnya. Nah, sekarang kita akan melakukan georeferencingnya. Caranya itu mudah sekali teman-teman. Kita tinggal arahkan kursor. Ini kan kursor kita ada di bagian kolom zoom view ya, di tengah-tengah. Ini kita arahkan sampai ke sebelah kiri, sampai masuk ke kolom entire image, dan di kolom entire image ini ada simbol seperti kaca pembesar ya. Nah, ini kita arahkan ke sudut-sudut peta, ke sudut kiri atas, kemudian habis setelah kita masukkan ke kiri atas dan kita masukkan datanya, nanti kita akan input data yang di bagian kanan bawah, selanjutnya di bagian kanan atas, dan yang terakhir adalah bagian kiri bawah teman-teman. Kita masukkan dulu data yang pertama ya, itu di bagian kiri atas. Misalkan teman-teman ingin masukin datanya dari yang sebelah sini dulu, baru habis itu ke sebelah sini, itu nggak masalah teman-teman. Itu bisa aja ya, yang penting itu datanya zigzag untuk masukinnya. Ini saya contohkan dari sebelah kiri atas ya teman-teman. Kita klik sekali. Nah, di sini kita bisa lihat ya, zoom view-nya ini udah cukup terlihat atau belum nih untuk angka koordinat di sebelah pojok kiri atas ini. Karena belum terlihat dengan jelas, kita coba untuk perjelas lagi ya. Oke, ini udah mulai terlihat jelas ya teman-teman. Nah, sudah cukup. Sekarang kita kembali ya ke kolom zoom view. Nah, ini kan ada garis seperti ini kita arahkan ke garis ujung petanya, lalu kita klik kiri sekali sampai dia muncul tanda bulat warna merah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan koordinatnya. Di sini ada dua koordinat, itu ada 106 derajat 30 menit untuk is-nya dan 6 derajat 0 menit untuk south-nya. Nah, nilai is ini akan kita masukkan ke kolom X di sini, dan nilai south ini akan kita masukkan ke kolom Y. Oke, kita masukkan dulu nilai X-nya ya. X-nya derajatnya 106 30 menit. Nah, untuk yang Y, kita tambahkan tanda minus sebelum memasukkan angkanya. Jadi, kita tulis minus 6 derajat 0 menit. Setelah itu kita klik add point tulis. Nah, ini bisa teman-teman ganti ya, nama poinnya terserah apa aja. Kalau saya pakai default aja, poin 1 kayak gitu. Terus klik OK. Poin 1 udah berhasil kita masukin, dan sekarang kita masukin poin kedua ya teman-teman. Nah, kita masukin lagi, kita bikin titik dulu, sama seperti saat kita melakukan plotting di poin 1 tadi. Nah, ini ada titik merahnya, bulatan merah ya, udah. Terus kita masukin nilai X-nya, yang is 107 derajat 0 menit.
107 derajat 00 menit. Terus bagian shotnya atau bagian Y-nya min 6, jangan lupa kasih tanda minus ya, min 6 30 menit. Kita add point tulis, ini bisa kalian ganti lagi atau langsung aja klik OK. Terus kita masukin poin ketiga, data poin ketiga ya, masukin, isinya sama ya dengan poin kedua 107 derajat 0 menit, jadi tidak perlu kita ganti. Terus kita masukin yang Y-nya ya, karena Y-nya berbeda. Di sini Y-nya 6 derajat 00 menit, sedangkan yang poin 2 itu 6 derajat 30 menit. Dan tanda minusnya tetap kita bawa ya untuk yang Y-nya ini. Add point tulis, oke. Terus kita masukkan yang terakhir ya teman-teman. Nah, kita klik di sini sampai terlihat ada titik merah. Kita masukin nilai X-nya 106 30 menit. Terus nilai shot-nya kita masukin juga. Selanjutnya kita klik add point tulis dan oke. Nah, kalau keempat poin ini sudah masuk ya teman-teman, sekarang kita tinggal klik oke di bagian sini, di bagian kanan. Nah, ini adalah peta geologi regional yang sudah terektifikasi atau tergeoreferencing menggunakan aplikasi Global Mapper ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal mendapatkan DEM-nya ya. Cara mendapatkan DEM-nya ini mudah banget tahapnya, karena kalian tinggal menggunakan fitur yang ada di Global Mapper. Nah, sebelum itu yang perlu kalian persiapkan adalah koneksi internet yang stabil, karena dalam mendapatkan data DEM ini membutuhkan koneksi internet yang stabil supaya dia bisa mendownload dengan cepat begitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya di bagian atas ini. Di sini ada fitur connect to online data. Nah, kita akan menggunakan fitur ini untuk mendapatkan DEM-nya. Kita klik aja satu kali. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul ini ya, ada box select online data search to download. Di sini kita bisa mendownload data DEM-nya berdasarkan sumber-sumber yang ada di kolom ini ya. Ada dari Aster GDEM, terus ada Night Color Imagery, ada SRTM juga. Ada banyak ya di sini teman-teman, bisa pilih sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan Aster GDEM. Kalau sudah dipilih mau menggunakan source yang mana, kita tinggal klik connect. Terus kita tinggal tunggu aja. Nah, ini ya, ini sudah muncul. Ini adalah kenampakan dari DEM yang kita dapatkan berdasarkan peta geologi regional Lembar Jakarta. Nah, kalau kita sudah mendapatkan data DEM yang kita inginkan, sekarang kita tinggal melakukan export. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman unchecklist dulu di peta geologinya. Kemudian pilih file. Terus export. Kemudian pilih export elevation grid format. Nah, di sini kita pilih format GeoTIFF atau nanti ujungnya itu bakal berubah jadi TIFF ya. Format raster yang bisa diproses di ArcGIS ya untuk kebutuhan yang lebih lanjut. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini di bagian bawah ini langsung klik OK aja ya. Ini tampilan laptopnya sepertinya kurang luas, jadi nggak terlalu terlihat. Ya, kalau nggak terlihat gini bisa teman-teman langsung klik Enter aja di keyboard. Nah, terus teman-teman tinggal pilih tempat untuk menyimpannya di mana. Ya. Nah, ini tinggal teman-teman kasih nama. Misalkan ini saya kasih DEM regional Jakarta misalkan ya. Terus saya save. Kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai ya teman-teman.
Nah, tadi udah selesai ya teman-teman, kita bisa cek juga di folder tempat kita menyimpan. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah masuk, sudah terproses dengan baik di folder yang kita simpan tadi ya, untuk DEM Regional Jakarta, sudah masuk. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa misalkan ingin ekspor menyesuaikan dengan lokasi yang teman-teman pengenkan, ya teman-teman inginkan gitu ya. Misalkan teman-teman cuman pengen nggak seluas satu peta regional, cuman pengen di daerah tertentu gitu. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan fitur ini ya, fitur create rectangle atau square area fitur. Teman-teman bisa menyesuaikan areanya ini dalam bentuk rectangle ya, atau bentuk kotak, atau kalau teman-teman ingin membentuk bentuk yang agak bebas, bisa teman-teman pilih yang create area fitur ini ya, bisa disesuaikan aja. Contohnya kayak gini misal ya. Nah, misalkan ini kayak gini. Nah, udah, terus ini klik OK. Nah, dia akan muncul garis hitam ya, teman-teman. Ini adalah sebagai patokan kita bakal ngambil di daerah sini aja. Nah, setelah itu kita pilih digitizer tool. Kita klik di tengah-tengah atau pokoknya di dalam garis ini ya. Nah, sampai dia muncul ada jaring-jaring. Nah, setelah itu tinggal kita ekspor aja bagian jaring-jaringnya ini. Caranya sama ya, kita klik file, terus ekspor elevation grid format. Formatnya tetap sama, GeoTIFF. Oke. Nah, di sini bedanya sebelum kita OK atau sebelum kita enter, kita pergi dulu ke export bounds. Terus kita pilih yang crop to selected area features. Setelah itu baru kita klik enter atau klik OK. Nah, ini baru kita namain lagi. Contohnya misalkan DEM Jakarta crop misalkan. Nah, ini kita tinggal tunggu lagi sampai terproses penuh. Nah, sudah terproses, kita bisa cek. Nah, ini ya, ini udah masuk sesuai dengan tadi pola potongannya. Ya, mungkin sekian tutorial mengenai cara mendapatkan DEM menggunakan Global Mapper dengan bahan yaitu peta geologis regional ya teman-teman. Dengan peta geologi regional ini bisa teman-teman dapatkan secara bebas di internet.